Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mevina Dureski. Pada video ini saya akan membahas bagaimana perjalanan intelektual dari sang arsitek ekonomi modern, yaitu John Maynard Keynes, melalui karya-karyanya yang terkemuka. Dalam sejarah peradaban, ada momen-momen ketika tatanan yang kita anggap merupakan paling kokoh tiba-tiba runtuh. Dalam konteks ekonomi, The Great Depression pada tahun 1930-an merupakan fenomena yang sangat luar biasa. Pada masa itu, jutaan warga di negara paling maju sekalipun tidak bisa membeli sepotong roti. Bukan melainkan rotinya tidak ada, tetapi sistem ekonomi yang mereka percaya pada masa itu berhenti bekerja. Ekonom-ekonom pada masa itu berpikir bahwasanya ilmu ekonomi klasik yang dikemukakan oleh Adam Smith akan kembali mengatasi permasalahan ini. Namun, Keynes tidak berpikir demikian. Hal ini karena Keynes menganggap bahwasanya ilmu ekonomi itu bukan hanya berbicara tentang angka dan juga grafik, tetapi juga tentang ilmu ekonomi dalam kehidupan nyata, di mana di situ ada harapan, ketidakpastian, ketakutan, dan juga keyakinan yang menghantui dari setiap keputusan yang dibuat oleh individu setiap harinya. Pemikiran intelektual Keynes ini tentunya tidak datang dengan sendirinya, tetapi juga dilatar belakangi oleh sejarah yang panjang, dari ruang diplomasi hingga permasalahan-permasalahan nyata yang terjadi di dalam perjalanan karirnya Keynes. Oleh karena itu, di sini saya akan membahas bagaimana pemikiran-pemikiran Keynes akhirnya melahirkan karya-karya Keynes dalam bentuk buku yang selama ini kita pelajari bersama. Kita masuk pada karya pertama Keynes yang dilatar belakangi oleh tragedi Versailles. Pada tahun 1919, terjadi perjanjian Versailles, yaitu merupakan perjanjian kesepakatan setelah adanya Perang Dunia Pertama. Pada masa itu, Keynes turut hadir sebagai ekonom dari Inggris. Dari perjanjian ini, Keynes mengharapkan bahwasanya adanya fondasi dunia baru yang lebih adil dan juga stabil. Namun, Keynes pulang dengan kekecewaan. Dalam bukunya yang berjudul The Economic Consequences of the Peace, Keynes mengungkapkan sebuah kalimat. Perdamaian ini tidak hanya tidak bijaksana, tetapi juga tidak bisa diterapkan. Ia hanya akan menghasilkan balas dendam, bukan perdamaian. Kalimat ini merupakan bukan karangan biasa, tetapi dari kesepakatan dan perjanjian telah dilaksanakan dan turut dihadiri oleh Keynes, dia menganggap bahwasanya keputusan yang dilakukan oleh pemimpin sekutu justru menimbulkan bencana yang tertunda. Mengapa? Dari perjanjian ini, Jerman yang pada masa itu mengalami kekalahan dibebankan oleh biaya reparasi perang, yaitu sebesar 132 miliar emas. Angka yang sangat fantastis. Selain itu, Jerman juga disuruh untuk menyerahkan armada-armada dagangnya, serta tambang dan batubara yang mereka punya, bahkan industri-industri yang mereka miliki. Dalam logika Keynes, tentunya Jerman tidak bisa menghadapi hal ini, karena mesin-mesin pencetak uang yang mereka miliki justru dirampas paksa oleh perjanjian ini. Selain itu, Keynes juga meramalkan bahwasanya penghinaan yang dilakukan oleh adanya perjanjian ini justru akan menimbulkan benih-benih kemarahan dan juga rasa nasionalisme yang ekstrim yang akan meledak pada suatu saat nanti. Dan dalam sejarah membuktikan bahwasanya 20 tahun setelahnya dari adanya penghinaan ekonomi ini dan juga rasa nasionalisme yang menggebu-gebu justru membangkitkan adanya Adolf Hitler yang akhirnya memicu Perang Dunia Kedua. Selanjutnya kita masuk pada karya kedua dari Keynes, yaitu yang berjudul A Tract of Monetary Reform. Buku ini muncul ketika terjadi setelah 4 tahun adanya perjanjian Versailles yang sangat kontroversial. Pada masa ini, Keynes kembali dihadapkan oleh permasalahan yang cukup mendesak. Di Jerman, pada masa itu terjadi adanya hyperinflasi di mana orang-orang membawa uang sampai bergepok-gepok hanya untuk membeli sepotong roti. Kemudian, Keynes menganggap bahwasanya hal ini sangat krusial. Namun, para ekonom pada masa itu tetap beranggapan bahwasanya pasar akan kembali memulihkan dirinya sendiri, inflasi akan kembali mencapai titik keseimbangannya, dan harga-harga akan mencapai titik keseimbangannya. Namun, Keynes tidak menganggap demikian. Dalam kutipannya dia mengungkapkan, "In the long run, we are all dead." Artinya, dalam jangka panjang kita semua akan mati.
Ungkapan ini tentunya sangat ikonik, yang berarti bahwasanya krisis yang dihadapi pada masa itu, penderitaan yang ada, harus dihadapi dan harus memunculkan solusi pada masa itu juga. Kita tidak hanya bisa menunggu bersabar akan keajaiban di masa depan. Dan pemikiran dari Keynes ini juga turut serta menetapkan bahwasanya pentingnya adanya peran otoritas moneter. Dalam hal ini merupakan bank sentral untuk menstabilkan harga dan juga nilai mata uang. Karya Keynes yang berjudul A Treatise of Money. Pada tahun 1930-an, Keynes mencoba membedah secara komprehensif bagaimana uang itu bekerja dalam perekonomian sistem modern. Nah, dalam hal ini, Keynes membedakan antara uang dalam teori yang murni dan juga uang dalam praktik nyata, serta bagaimana membedakan antara investasi dan tabungan, dan juga harga-harga yang bergerak dan juga nilai-nilai yang dianggap wajar ataupun nilai-nilai yang bisa dimanipulasi oleh kebijakan. Nah, dari hal ini Keynes mencoba menemukan kelemahan fundamental dari sistem aliran klasik, di mana dalam klasik itu menyatakan bahwasanya tabungan merupakan otomatis menjadi investasi dengan adanya sistem mekanisme bunga. Nah, Keynes mencoba menerapkannya, tetapi Keynes dalam hal ini membedah adanya celah, di mana dalam sistem ekonomi klasik yang dilakukan apabila seseorang menabung, maka secara otomatis dia akan melakukan investasi dengan adanya mekanisme suku bunga. Ketika tabungan itu akan meningkat dan perbankan akan turut menurunkan suku bunga. Dari penurunan suku bunga inilah akan memicu para investor, kemudian peminjam untuk meminjam dananya untuk melakukan ekspansi ataupun investasi lebih lanjut. Nah, sebenarnya sistem ini akan berjalan mulus, namun dalam perekonomian yang seringkali dinamis, tentu halnya ini akan berdampak, di mana dalam sistem yang buruk, di mana ketika siklus bisnis mengalami keterpurukan, sistem dari klasik ini tidak akan serta-merta meningkatkan investasi, di mana penurunan suku bunga yang dilakukan oleh perbankan tidak akan surut serta-merta menaikkan investasi, karena ketika krisis terjadi orang-orang akan memilih untuk menahan uang yang mereka punya. Nah, dari sinilah ketika tingkat tabungan itu lebih tinggi daripada investasi yang disebut dengan stagnasi. Nah, adanya stagnasi ini akan memperlambat perekonomian dan memicu perlambatan ekonomi. The General Theory of Employment, Interest, and Money yang terbit di sekitar tahun 1936 berbarengan dengan adanya The Great Depression. Pada masa ini, Keynes dalam bukunya mencoba menentang pemikiran ekonomi klasik yang menyatakan bahwasanya pasar akan menyeimbangkan dirinya sendiri dan pasar akan memulihkan dirinya sendiri tanpa campur tangan pemerintah. Nah, dari hal ini, Keynes mencoba menentang aliran klasik. Menurutnya, ketika permintaan ekonomi melemah, kemudian daya beli masyarakat rendah, sehingga perusahaan itu akan enggan melakukan investasi, sehingga produksi itu akan menurun dan pada akhirnya pengangguran itu akan bertahan lama ataupun meningkat. Nah, dari hal ini tentunya bertentangan dengan aliran klasik yang mengungkapkan bahwasanya dalam perekonomian itu akan terjadi full employment. Nah, sementara itu, Keynes juga menegaskan bahwasanya permintaan itu justru meningkatkan adanya produksi, bukan sebaliknya yang sebagaimana dilakukan oleh aliran klasik yang menekankan bahwasanya produksilah yang menciptakan permintaan. Nah, dari sini gagasan baru juga muncul bahwasanya dalam sektor swasta, ketika sektor swasta itu mengalami perlemahan, maka perlunya peran pemerintah untuk turut campur tangan, yang dalam hal ini diaplikasikan dalam sebuah konsep, yaitu konsep efek berantai ataupun multiplier effect. Dalam multiplier effect, di mana ketika pemerintah membangun sebuah proyek ataupun misalkanlah sebuah jalan raya, nah dari pengerjaan proyek itu tentunya para pekerja proyek yang menerima upah akan membajakan uangnya untuk kebutuhannya kepada toko ataupun sebagainya, kemudian dari toko tersebut membayarkan uangnya kepada karyawan ataupun stafnya, sehingga efek selanjutnya itu akan berantai ke pelaku ekonomi lainnya. Nah, dari sistem berantai inilah dapat menggerakkan perekonomian secara berulang.
Yang selanjutnya yaitu mengenai karya Keynes yang berjudul dengan How to Pay for the War. Di tahun 1940-an, Perang Dunia Kedua kembali terjadi sesuai dengan ramalan oleh Keynes sendiri, di mana pada masa ini Keynes kembali dihadapi oleh pertanyaan mengenai bagaimana membiayai sebuah perang, namun kestabilan dari inflasi itu tetap terjaga. Nah, alih-alih untuk membebani kepada rakyat mengenai peningkatan pajak, tetapi Keynes justru merumuskan sebuah konsep yang sangat efektif, di mana Keynes menerapkan adanya konsep deferred pay ataupun biaya yang ditangguhkan. Nah, dari hal ini Keynes mencoba menerapkan bagaimana sebagian dari gaji upah dari karyawan itu ditahan oleh pemerintah dan kemudian akan dikembalikan ketika perang telah usai. Nah, hal ini dilakukan agar menjaga daya beli masyarakat dan juga menahan stabilitas harga, di mana antara daya beli masyarakat dan juga ketersediaan barang itu mencapai titik yang match. Nah, dari sini juga Keynes mencoba merumuskan bagaimana pentingnya jaring pengaman sosial seperti subsidi pangan dan juga sebagainya bagi kelompok masyarakat miskin, sehingga bagi mereka yang tergolong miskin itu tidak terlalu berdampak akibat adanya perang ini. Baiklah, di sini merupakan sesi terakhir dari perjalanan intelektual panjang dari John Maynard Keynes, di mana di tanggal 21 April tahun 1946 John Maynard Keynes tutup usia dan meninggalkan sebuah warisan besar yang sangat berdampak bagi jutaan umat manusia, yaitu perannya untuk menginisiasi adanya International Monetary Fund dan juga World Bank dalam konferensi The Bretton Woods. Nah, dalam hal ini pemikirannya tidak serta-merta ditinggalkan setelah kematiannya, namun terus berkembang dan menjadi dasar kebijakan di banyak negara. Di tahun 1950-an hingga tahun 1960-an, Keynesian mendominasi adanya penerapan kebijakan fiskal untuk mengatasi ataupun menjaga pertumbuhan dan juga mengurangi pengangguran. Walaupun di tahun 1970-an adanya stagflasi dan juga kritik dari para tokoh monetaris, namun dalam beberapa kondisi seperti global financial crisis tahun 2008, kemudian pada COVID-19 pada tahun 2020, itu pemikiran Keynes mengenai stimulus fiskal kembali diberlakukan di banyak negara dan terbukti berhasil untuk mengatasi permasalahan ekonomi pada saat itu. Di akhir bukunya, Keynes menyampaikan sebuah kutipan. Gagasan-gagasan para ekonom dan filsuf politik, baik ketika mereka benar maupun ketika salah, lebih berpengaruh daripada yang umumnya dipahami. Sesungguhnya dunia dijalankan oleh sedikit hal lain selain itu. Keynes sangat menghargai bahwasanya pemikir dari para akademis yang mungkin bisa saja mempertaruhkan nyawa jutaan manusia. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.